Selamat pagi Pak dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Kami dari kelompok kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang wawasan Nusantara. Berikut saya selaku moderator ingin menjelaskan tentang pengertian wawasan Nusantara. Secara umum, wawasan Nusantara adalah sebuah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan. Sedangkan menurut KBBI, wawasan Nusantara diartikan sebagai pandangan atau anggapan bahwa Nusantara adalah kepulauan yang merupakan satu kesatuan termasuk semua laut dan selatnya. Menurut para ahli yaitu Dwi Susiloworo DKK, wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang diberi pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Berikut saya persilakan kepada teman berikutnya. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi wawasan Nusantara terdiri dari yang pertama, egoistisme, sebuah pemahaman yang dibangun dari semangat lokal tanpa memperhatikan kepentingan bersama demi kepentingan bangsa dan negara. Pemahaman egosentrisme yang sering menjadi kebiasaan setiap etnis, terutama bagi etnis yang menganggap sebagai etnisnya mayoritas, terkadang hal ini menimbulkan hubungan antara etnis tidak berjalan harmonis, sehingga upaya dalam menciptakan wawasan kebangsaan kepada semua warga masyarakat Indonesia terganggu dengan sikap yang ditunjukkan oleh egoistisme. Yang kedua, adanya sikap etnonasionalisme yang merupakan sikap yang menonjolkan etnis tertentu sebagai superioritas dalam seluruh etnis yang ada di Indonesia. Sehingga dengan sikap ini, etnis yang berada di ibu kota negara menganggap semua status kekuasaan hanya dapat dikuasai oleh orang-orang yang ada di ibu kota negara. Yang ketiga, adanya pemahaman penerapan otonomi daerah yang mengarah kepada sikap etnosentrisme. Etnosentrisme sendiri merupakan sikap negatif yang muncul akibat pelaksanaan rekrutmen politik maupun pada jabatan PNS, di mana yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan di daerah adalah orang-orang yang berasal dari putra asli daerah, sehingga etnis yang lain yang ada di daerah itu tidak mendapat perlakuan yang sama dengan etnis lokal yang menikmati hak-hak sebagai warga negara tidak diberikan sepenuhnya. Yang keempat, adanya kesenjangan program pembangunan pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Pelaksanaan program pemerintah pada saat itu yang dilaksanakan dengan sistem pemerintahan sentralistik didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, di mana pada saat itu kewenangan pemerintah pusat lebih dominan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari yang pertama, pengaruh globalisasi. Dalam era globalisasi, di semua negara-negara berkembang tidak mampu lagi membendung pengaruh globalisasi karena hubungan antar negara tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan hubungan dengan negara-negara lain yang ada di belahan dunia, sehingga berdampak negatif di bidang budaya, di mana bangsa Indonesia yang dikenal dengan budaya ketimuran yang sangat menjunjung tinggi etika dan moral bangsa. Dengan adanya globalisasi, ini telah berpengaruh perilaku masyarakat Indonesia yang tadinya sangat menghormati nilai-nilai moral. Dengan adanya pengaruh budaya dari bangsa Barat, akhirnya dalam kehidupan keseharian terasa mulai ditinggalkan oleh generasi muda.
Yang kedua, pengaruh dari konstelasi politik internasional. Baik, yang berikut saya persilakan untuk teman selanjutnya. Baik, kita masuk di kedudukan wawasan Nusantara. Konsep utama wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Sebagai sebuah konsep yang mengandung pemikiran penting, wawasan Nusantara pastinya memiliki kedudukan dalam paradigma nasional. Adapun stratifikasi paradigma nasional yaitu yang pertama, Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara, berkedudukan sebagai landasan idil. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsi nasional. Yang kelima, garis-garis besar haluan negara atau GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional berkedudukan sebagai landasan visional, berarti sebagai landasan visional, wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Slide berikutnya. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya saya persilakan kepada teman yang bertugas. Tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat di Indonesia. Yang kedua, mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Yang ketiga, meningkatkan rasa paham dan semangat kebangsaan atau nasionalisme dalam jiwa bangsa Indonesia. Selanjutnya, ada sosialisasi atau pemasyarakatan wawasan Nusantara. Yang pertama, menurut sifatnya, yang pertama ada langsung yang terdiri dari ceramah, diskusi, dialog, dan tatap muka. Yang kedua, tidak langsung, yang terdiri dari media elektronik dan media cetak. Yang kedua, menurut metode penyampaiannya, yang pertama ada keteladanan. Melalui metode penularan keteladanan dalam sikap perilaku kehidupan sehari-hari kepada lingkungan, terutama dengan memberikan contoh-contoh yang berpikir, bersikap, dan bertindak mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, sehingga timbul semangat kebangsaan yang selalu cinta tanah air. Yang kedua, edukasi, melalui pendekatan formal yang dimulai dari tingkat kanak-kanak sampai perguruan tinggi, kursus-kursus dan sebagainya. Dan melalui pendekatan informal dapat dilaksanakan di lingkungan rumah, keluarga, di lingkungan pemukiman, pekerjaan, dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, komunikasi. Wawasan Nusantara melalui metode komunikasi adalah tercapainya hubungan komunikatif secara baik yang akan mampu menciptakan iklim saling menghargai, menghormati,
mawas diri, dan tenggang rasa, sehingga tercipta kesatuan bahasa dan tujuan tentang wawasan Nusantara. Yang terakhir, yang keempat, integrasi. Wawasan Nusantara melalui metode integrasi adalah terjalinnya persatuan dan kesatuan. Yang berikut arah pandang wawasan Nusantara. Yang pertama, arah pandang ke dalam. Arah pandang ke dalam bertujuan untuk menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun sosial. Yang kedua, arah pandang keluar. Arah pandang keluar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negeri, serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling menghormati. Baik, yang berikut adalah unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama adalah wadah atau kontur. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan dan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Yang berikut yaitu isi wawasan Nusantara. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan mewujudkan tujuan penyelenggara cita-cita dan nasional persatuan. Persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang mencakup semua aspek kehidupan nasional. Yang berikut ialah tata laku wawasan Nusantara atau perilaku. Yang berikut ialah hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah kesatuan dan keutuhan nasional negara Indonesia. Hal tersebut secara luas dapat diartikan sebagai cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Sementara itu, Garis Besar Haluan Negara atau GBHN menjelaskan jika hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan pernyataan bahwa Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, politik, sosial budaya, serta ketahanan keamanan. Yang berikut implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, sebagai pancaran falsafah Pancasila. Wawasan Nusantara sebagai sebuah cara pandang diri dan lingkungan yang menjunjung persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan bangsa tentu sangat dijiwai manifestasi pancaran dari Pancasila. Yang kedua, sebagai landasan pembangunan. Karena merupakan aktualisasi dari falsafah Pancasila, maka wawasan Nusantara juga merupakan konsep dasar bagi kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Yang ketiga, sebagai kesatuan politik, di mana keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa daerah, serta agama yang dianutnya tetap dalam kerangka kesatuan nasional. Yang berikut, kesatuan ekonomi. Kekayaan di seluruh wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, merupakan modal dan hak milik bangsa bersama untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara adil dan merata. Tingkat perkembangan maupun pemerataan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Yang selanjutnya, kesatuan sosial budaya, di mana masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang harus memiliki kehidupan serasi dengan tingkat kemajuan merata dan seimbang sesuai dengan kemajuan bangsa-bangsa. Budaya Indonesia terbentuk akulturasi keragaman budaya-budaya daerah yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, kesatuan keamanan. Wilayah Indonesia adalah wilayah dengan bentang luas laut yang ditaburi pulau-pulau di atasnya, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan juga dalam hal keamanan. Ancaman terhadap salah satu wilayah Indonesia merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia seluruhnya. Tiap-tiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama
dalam mempertahankan keamanan seluruh wilayah negara dalam rangka bela negara. Sebagai penutup, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kawan-kawan semua. Ini saya selaku moderator ingin menutup hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih.